Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang keutamaan waktu subuh dan keutamaan sholat subuh. Meskipun itu berbeda, tapi sebenarnya untuk pembahasan kali ini itu sama. Kenapa saya ingin memberikan informasi tersebut? Karena saya ini sedang membaca di majalah mulia yang bertemakan dasarnya subuh. Ada peristiwa atau fenomena yang saya notice di sini itu menarik. Seorang Joni Hermawan, beliau merupakan Rektor Institut Teknologi 10 November atau biasa disingkat ITS Surabaya. Beliau juga merupakan penggagas gerakan sholat subuh berjamaah di kampus ITS. Tuh. Ya, fenomena ini mengapa saya notice karena ya nggak semua orang mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tuh. Hal yang melatar belakangi menurut Joni, kaum Yahudi itu mengerti bahwa kalau umat Islam mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tandanya umat Islam telah bangkit. Itulah yang menjadikan beliau untuk berpikir kenapa tak melakukan hal yang serupa. Selain itu ada beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang pertama itu memiliki pahala sholat malam secara utuh. Jadi setelah melakukan sholat subuh itu mendapatkan pahala sholat satu malam penuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dijanjikan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa sholat 2 waktu yang dingin, maka ia akan masuk surga. Dingin itu, yang dimaksud dingin itu adalah sholat subuh dan sholat isya, karena waktunya itu dilaksanakan ketika matahari sudah tenggelam. Tuh. Berbeda dengan maghrib. Maghrib itu tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari. Beda lagi, kan dingin. Kalau masih terbenamnya matahari kan masih ada hangat-hangatnya ya, gitu. Terus yang ketiga, melihat Allah di surga. Nah, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari, atau yang dimaksud sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, atau biasanya dilakukan sholat asar. Tuh. Maka lakukanlah. Tuh. Terus yang keempat, merupakan waktu yang disaksikan malaikat. Jadi sholat, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat seorang diri. Karena sedikit ralat, sholat berjamaah lebih utama dari sholat salah seorang di antara kamu yang sendiri, berbanding 20 kali lipat. Malaikat penjaga siang dan malam berkumpul pada waktu sholat subuh. Maksudnya itu kalau kita bahasakan di zaman sekarang itu shiftnya gantian.
malaikat itu kapan melapor ke Allah itu pada waktu subuh. Jadi setelah sholat subuh para malaikat akan berbondong-bondong kembali ke langit untuk melaporkan apa yang telah dilakukan hamba-hambanya Allah. Terus yang terakhir, Allah senantiasa memberikan perlindungan. Barang siapa menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kenapa sholat subuh sangat penting? Ya karena saya sendiri pun itu juga sedang masih berusaha, karena kita tahu waktu subuh itu benar-benar waktu pagi. Jadi kalian waktu kalau sekarang itu jam 4 itu sudah harus bangun untuk menunaikan sholat subuh. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut? Sebenarnya mampu. Cuma kembali lagi ke pribadi kalian. Sebenarnya ini bisa dibuat bahan refleksi. Ada dua pilihan. Apakah kalian membiarkan hal tersebut itu terjadi kepada kalian, atau kalian melawan untuk hal tersebut dapat kalian raih untuk kedepannya. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan karena manusia itu tempat luputnya dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.